Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairiyah Muhammad Arsyad dengan NIM 171204104 dari kelas pendidikan Fisika B akan mereview artikel jurnal nasional yang kedua dan yang ketiga. Baik, untuk review jurnal nasional yang kedua akan berjudul penerapan metode role playing pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini kita masuk pada bagian judul. Seperti yang bisa kita lihat, di sini jumlah kata pada judul jurnal itu telah sesuai, di mana jumlah kata pada jurnal ini sebanyak 12 kata. Kemudian, untuk bagian pengetikannya sudah sesuai, di mana jurnal menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Dan untuk kata dalam bahasa asing seperti role playing, itu dicetak miring. Kemudian untuk identitas sudah sesuai, di mana terdapat nama penulis, instansi, serta alamat email penulis. Kemudian, tidak lupa juga pada bagian halaman awal mencantumkan ISSN. Kemudian kita lanjut ke bagian abstrak, yaitu abstraknya sudah sesuai, di mana abstrak pada jurnal ini mencakup seluruh isi jurnal. Kemudian, sudah sesuai juga pada bagian keywordnya, karena tidak lupa mencantumkan kata kunci yang sesuai dengan abstrak. Kemudian lanjut pada bagian pendahuluan, yaitu pada pendahuluannya itu sudah sesuai, di mana pada jurnal ini terdapat penjelasan latar belakang yang dikaitkan dengan konsep ilmiah yang relevan. Untuk permasalahan utama juga dijelaskan dengan sangat baik. Ini adalah bagian untuk permasalahan yang menjadi pembahasan utama. Sedangkan ini adalah bagian di mana teori dan konsep ilmiah dari para ahli yang itu dikaitkan. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian ini agak sesuai karena langkah penelitian dijelaskan dengan rinci. Hanya saja yang menjadi kekurangan adalah tidak jelaskan nama metode yang digunakan untuk meneliti. Kemudian kita lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini untuk hasil dan hasilnya, informasi tulisannya itu termasuk cukup panjang dan hasilnya ini termasuk sudah baik dalam penyajian data penelitian, di mana data disajikan ke dalam bentuk tabel dan diberikan deskripsi singkat. Kemudian kita lanjut ke bagian pembahasannya. Nah, pada pembahasan mencantumkan perbedaan dengan jurnal yang terkait, yang artinya itu sudah bagus. Kemudian, pada pembahasannya juga sudah sesuai karena tidak lupa menjelaskan jawaban dari hipotesis dan permasalahan yang disampaikan pada bagian pendahuluan. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian kesimpulan, di mana kesimpulan pada jurnal ini sudah sesuai, di mana pada jurnal ini memuat pembuktian model hipotetik terhadap model pembelajaran yang diuji, yaitu metode role playing. Kemudian hal tersebut juga menjawab permasalahan yang terdapat pada latar belakang. Kemudian untuk pada bagian daftar pustakanya sudah sesuai dan sudah sesuai dengan aturan kepenulisan untuk daftar pustaka. Kemudian kita lanjut pada bagian review jurnal nasional yang ketiga dengan judul pengaruh model pembelajaran role playing terhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 10 SMA pada materi suhu dan kalor. Nah, kita lihat pada bagian judul, di mana jumlah kata pada judul jurnal ini tidak sesuai, di mana jumlah kata pada jurnal ini sebanyak 23 kata, sudah melebihi batas pada kriteria jurnal nasional. Kemudian, untuk bagian penulisan judulnya sudah sesuai, di mana jurnal menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal, dan untuk kata dalam bahasa asing dalam hal ini role playing dicetak dalam huruf yang miring. Kemudian, untuk bagian identitas sudah sesuai, di mana terdapat nama penulis, instansi, serta alamat email penulis. Kemudian, pada bagian awal juga tidak lupa mencantumkan ISSN. Kemudian kita lanjut pada bagian abstrak, di mana abstraknya sudah sesuai. Abstrak pada jurnal ini mencakup seluruh isi jurnal. Kemudian, pada bagian yang lainnya adalah keyword, yaitu sudah sesuai karena tidak lupa mencantumkan kata kunci yang relevan dengan abstraknya. Kemudian pada bagian pendahuluan. Oke, kita lanjut pada bagian pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini sudah hampir sesuai, di mana
Pada jurnal ini terdapat penjelasan latar belakang yang dikaitkan dengan konsep ilmiah yang relevan. Untuk permasalahan utama juga dijelaskan dengan baik. Kemudian kita lanjut pada bagian metode penelitian, di mana itu metode penelitiannya telah sesuai karena seluruh poin metode penelitian dilampirkan, mulai dari jenis penelitian, pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, hingga ke teknik analisis data. Kita lanjut kepada bagian hasil. Oke, pada bagian hasil ini memuat informasi tulisan yang termasuk cukup panjang. Dan pada bagian penyajian data sudah baik, di mana data disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram serta diberikan deskripsi singkat. Kemudian kita lanjut pada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan mencantumkan perbedaan dengan jurnal yang terkait, di mana itu bagus. Kemudian pada pembahasannya sudah sesuai karena tidak lupa menjelaskan jawaban dari hipotesis dan permasalahan yang disampaikan pada bagian pendahuluan. Lanjut pada bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan sudah sesuai, di mana kesimpulan pada jurnal ini memuat pembuktian model hipotetik terhadap metode pembelajaran yang dicobakan dan menjawab permasalahan yang terdapat pada latar belakang. Kemudian untuk penulisan daftar pustakanya sudah sesuai dengan aturan. Ya, mungkin itu saja presentasi saya mengenai review jurnal yang kedua dan yang ketiga. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.